Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Putri Sugianingrum. Saya dari Tadris Biologi B, NIM 62. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bersuci atau toharoh. Nah, yang pertama, definisi toharoh. Definisi menurut bahasa. Bersuci menurut bahasa adalah bersih dan terlepas dari segala macam kotoran, baik yang bisa dirasakan dengan panca indera, seperti macam-macam najis, atau secara maknawi, seperti aib-aib yang meliputi iri, dengki, hasud, dan yang lain sebagainya. Sedangkan definisi menurut syarak adalah melakukan upaya yang menjadikannya boleh melakukan ibadah yang membutuhkan bersuci meskipun hanya sebagian cara yang sejatinya tidak menghilangkan hadas dan najis atau sebatas mencari pahala saja. Kemudian ada dasar hukum dari toharoh. Toharoh ini hukumnya wajib sebagaimana Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala kalian dan basuh kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki." Nah, selain itu Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Mudatsir ayat 4 dan Al-Baqarah ayat 222. Kemudian ada macam-macam toharoh. Secara umum toharoh ini dibagi menjadi dua, yaitu toharoh maknawiyah dan toharoh nisiyah. Toharoh maknawiyah adalah toharoh hati atau rohani, sedangkan toharoh nisiyah adalah toharoh badan atau jasmani. Kemudian ada alat-alat untuk bersuci. Yang pertama, air. Dengan syarat airnya ini berupa air yang mutlak. Air mutlak adalah air yang tidak disebut dengan perantara yang mengikat namanya. Jadi bila perantara tersebut mengikat namanya, maka tidak memenuhi kriteria ini. Contohnya air Coca-Cola, air Sprite, dan air kembang 7 rupa. Kemudian ada debu. Jika murni atau tidak ada campurannya serta tidak mustakmal. Ada lagi batu istinja bila suci dan mampu mengangkat kotoran-kotoran yang keluar dari kubul dan dubur. Selanjutnya ada adabik, yaitu alat yang digunakan untuk menyamak kulit bangkainya hewan tertentu yang bisa disamak dan dihukumi hewan yang suci sewaktu masa hidupnya. Kemudian ada bentuk-bentuk dari bersuci. Yang pertama ada mandi wajib. Mandi wajib ini adalah mensucikan diri dari hadas besar dengan membasuh secara merata ke seluruh tubuh dengan air, membasuh dubur dan kobul dari najis atau kotoran dengan menggunakan air yang suci lagi mensucikan, atau batu yang suci dan benda padat yang lainnya yang menempati kedudukan air, batu yang dapat dilakukan setelah kita buang air. Kemudian yang kedua ada istinja, yakni mencuci dubur serta kubul dari najis atau kotoran dengan menggunakan air yang suci kembali, mensucikan atau batu yang suci, serta beberapa benda yang lainnya yang menduduki tempat air serta batu yang dijalankan setelah kita buang air. Nah, sebenarnya air ialah seutama-utama alat bersuci, sebab air ini semakin dapat mensucikan tempat keluarnya kotoran yang keluar dari dubur serta kubul ketimbang dengan yang lainnya.
Selanjutnya ada wudhu. Wudhu ini adalah membersihkan anggota tertentu atau pekerjaan tertentu yang diawali dengan niat membasuh muka, tangan dan kaki, serta mengusap kepala. Nah, rukun wudhu ini ada 6, yaitu niat, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, membasuh kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, serta mengurutkan basuhan atau rukun tersebut dengan urut atau yang kita ketahui dengan tertib. Nah, kemudian ada sunnah wudhu. Yang pertama membaca basmalah. Nah, ini dilakukan sebelum melakukan wudhu. Membersihkan mulut dengan cara bersiwak atau menggosok gigi. Terus mencuci tangan dilakukan sebelum melakukan wudhu. Ada berkumur, intisyak atau memasukkan air ke dalam hidung. Ada lagi membasuh seluruh kepala, membasuh telinga, mendahulukan anggota kanan dan membasuh anggota wudhu sebanyak 3 kali. Kemudian ada perkara atau sesuatu yang membatalkan wudhu. Yang pertama ada keluar angin atau kentut, hilang akal atau gila, memegang kemaluan dan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Yang keempat dari bentuk-bentuk bersuci adalah tayamum, yang merupakan salah satu cara bersuci yang sifatnya adalah laluri atau apabila alat bersuci yang utama itu tidak ada atau tidak bisa karena adanya halangan. Nah, syarat-syarat dari tayamum ini adalah uzur, sebab berpergian atau karena sakit. Lalu sudah masuk dalam waktunya sholat. Yang ketiga, setelah mencari air tetapi tidak ditemukan. Adanya uzur atau halangan mencari air, dan debu yang digunakan untuk tayamum ini adalah debu yang suci. Kemudian rukun dari tayamum ada 4. Niat, mengusap muka, mengusap kedua tangan, serta tertib. Selanjutnya ada sunnah dari tayamum. Yang pertama membaca basmalah. Yang kedua melakukan anggota dari kanan dan dilakukan berturut-turut.